yang berjudul Aneh-Aneh Lumut. Tepuk tangan untuk Zaman Game. Dahulu kala di tanah Jawa berdiri dua kerajaan besar, kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayarana. Dahulunya, kedua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Jayanegara, dengan Dewi Sekartaji, putri Jayarana. Suatu hari, kerajaan Jenggala sedang diserang kerajaan musuh saat Panji Asmarabangun pergi berburu ke hutan. Ketika pertempuran itu berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri dari kerajaan dan berusaha untuk mencari tempat perlindungan. Kakanda, maafkan aku harus pergi dari istana ini akan selamat. Yang mulia, kerajaan telah diserang oleh kerajaan musuh. Apa? Musuh siapa yang kau maksud? Saya tidak tahu yang mulia. Yang jelas sekarang prajurit di kerajaan mulai kewalahan dan terdesak. Mendengar kabar itu, Panji Asmarabangun menanyakan kemungkinan sesampainya di Jenggala, dia melihat sebagian kerajaan telah porak-poranda. Dengan sisa prajurit yang masih bertahan, dia melawan sekuat tenaga. Di bawah komandonya, akhirnya Pangeran Panji Asmarabangun berhasil memukul mundur pasukan musuh. Di mana istriku? Apakah dari kalian semua tak ada satupun yang melihatnya? Maaf yang mulia, saya tidak melihatnya. Kami terlalu sibuk dengan peperangan yang mendadak ini. Sampailah di mana malam tiba. Dewi Sekartaji masih berusaha mencari tempat persembunyian. Hingga suatu ketika, dia terjatuh di depan sebuah rumah milik janda kaya bernama Intan, yang tinggal bersama ketiga anaknya, yakni Kelenting Abang, si Sulung, Kelenting Ijo, dan si bungsu, Kelenting Biung. Dewi Sekartaji pun bergegas menuju rumah itu dan mengetok pintunya. Izinkan aku tinggal di tempat ini. Aku butuh tempat untuk berlindung. Aku rela menjadi pembantu di rumah ini dan mau jaga tugas rumah asalkan aku bisa tinggal di sini. Sang putri memohon sambil berlutut di depannya Intan. Ya sudah, masuklah ke dalam. Mulai sekarang kamu adalah anak angkatku dan namamu adalah Kelenting Kuning. Terima kasih Nyai. Ketiga kelenting itu memanggil Kelenting Kuning untuk datang ke arahnya. Kelenting Kuning, karena kamu bilang mau mengerjakan semua tugas rumah, sekarang kamu masak buat makan malam kita berempat ya. Kamu kalau mau makan, tunggu kami berempat selesai makan. Sisanya baru kamu makan. Besok bangun pagi, terus bersihkan rumah. Kalau udah, cuci baju kita di sungai. Baik Kak. Selama beberapa hari setelah Dewi Sekartaji tinggal di rumahnya Intan, ia menjalankan semua tugasnya layaknya seorang pembantu di rumah itu. Ia juga sering dimarahi oleh ibu angkatnya karena dianggap tak becus mengurus pekerjaan rumah. Kamu tuh yang benar kalau ngurus kerjaan rumah, jangan males-malesan. Sementara itu, sejak hilangnya Dewi Sekartaji dari kerajaan, Panji Asmarabangun memerintahkan pengawalnya untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Carilah istriku sampai ke pelosok desa. Baik yang mulia. Selang beberapa hari, pengawal pun kembali ke kerajaan. Apakah kamu telah mengetahui di mana keberadaan istriku? Hamba telah berusaha sekuat tenaga mencari informasi tentang Dewi Sekartaji. Namun, hamba hanya menemukan seorang gadis kampung yang mirip dengannya. Apakah kau yakin? Kurang yakin bahwa itu adalah Dewi Sekartaji, karena gadis itu bernama Kelenting Kuning yang hanya bekerja sebagai pembantu pada seorang janda. Ya sudah, besok pagi kamu ikut saya ke desa itu. Baik yang mulia.
Panji Asmorobangun menyamar menjadi seorang pangeran bernama Ade-Ade Lumut yang sedang mencari jodoh. Berangkatlah dia dan pengawalnya untuk menuju desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Kelonting Kuning. Nah, ini jalannya. Benar Yang Mulia. Sesampainya di tepian Sungai Bengawan Solo, sang pangeran dihadang dan diserang oleh Yuyu Kangkang. Dia adalah makhluk berbentuk kepiting, akan tetapi memiliki ukuran yang sangat besar dan menjadi penguasa di perairan itu. Tak ada yang bisa menyeberang sungai ini tanpa aku. Aku akan mengalahkanmu. Mau jahat? Pertarungan singkat antara Panji Asmorobangun dan Yuyu Kangkang sebelum akhirnya sang pangeran berhasil mengalahkannya. Malam hari, sang pangeran beristirahat di depan rumah seorang janda tua yang bernama Borondong. Loh, kalian siapa? Kenapa berada di depan rumah saya? Saya Ade-Ade Lumut, Mbok. Pangeran yang sedang mencari jodoh lewat sayembara di desa ini. Ini pengawal saya. Mbok, bolehkah kami tinggal di sini untuk beberapa hari? Kami tidak punya tempat tinggal di sini. Baiklah, kalian masuk dulu ya. Dengan itu, Panji Asmorobangun dan pengawalnya masuk ke dalam rumah Borondong. Ini ada makanan, dimakan ya. Terima kasih, Mbok. Mulai sekarang, kalian adalah anak angkatku ya. Beberapa hari kemudian, ia memerintahkan pengawalnya untuk membuat sayembara tentang pencarian jodoh. Dalam waktu singkat, berita tentang sayembara itu tersebar luas hingga ke desa seberang. Kelonting abang, hijau, dan biru berkumpul. Kalian tahu nggak? Ada berita yang mengatakan bahwa sang pangeran di desa Dadapan sedang mencari jodoh. Tahu. Ada Lumut kan? Sang pangeran tampan itu. Ayo kita ikuti sayembara ini dan menaklukkan hatinya. Ayo berdandan cantik mungkin agar pangeran terpikat dengan kita. Dengan itu, mereka bertiga segera berdansa cantik mungkin, sementara Kelonting Kuning hanya bisa melihat dari kejauhan. Aku sudah cantik belum? Sudah. Kalau aku gimana? Perhiasanku udah cukup belum? Juga, jika salah satu dari kita dipilih oleh pangeran dan menjadi permaisuri kerajaan, ibu pasti senang. Iya, benar. Sadar sedang diamati, Kelonting Biru memerintahkan Kelonting Kuning untuk mencuci baju kotor di sungai. Ngapain ngeliatin kita? Kamu gak cocok ikut sayembara pencarian jodoh ini. Cuci baju sana. Iya, Kak. Maaf. Sebenarnya, ia tak tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut karena masih teringat akan suaminya, Panji Asmorobangun. Ia akan selalu setia pada suaminya, meskipun belum mendengar kabar tentang keadaannya, apakah masih hidup atau sudah tewas dalam peperangan. Datanglah seekor bangau membawa cambuk dan mendekati Dewi Sekartaji yang sedang mencuci pakaian di sungai. Wahai Tuan Putri. Hah? Bangau bisa bicara? Pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmorobangun. Bertemu dengan suamiku? Benar, bawalah cambuk ini. Jika suatu waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Bangau itu terbang dan menghilang dari pandangan mata. Mendengar bisa bertemu suaminya, tanpa pikir panjang Dewi Sekartaji bergegas kembali ke rumah dan bersiap menuju desa Dadapan. Sementara itu, ketiga kakak angkatnya dan ibu angkatnya telah tiba di tepi sungai Bengawan Solo. Bagaimana caranya kita bisa menyeberangi sungai ini? Betul, nggak ada jembatan ataupun perahu yang bisa kita naiki. Tiba-tiba muncul Yuyu Kangkang dari bawah air dan menuju ke arah mereka. Makhluk apa ini? Kenapa besar sekali? Coba aku tanya, barangkali dia mau membantu kita menyeberangi sungai. Hai kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberangi sungai ini? Aku akan membantu kalian, tapi kan harus memenuhi satu syarat. Apakah syaratmu itu? Katakanlah. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya. Asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Iya, betul. Kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai. Ketiga Kelonting tanpa pikir panjang menerima Yuyu Kangkang. Satu persatu, mereka mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang mengantar mereka ke seberang sungai. Tak lama, Kelonting Kuning pun tiba di tepi sungai. Ketika Yuyu Kangkang meminta persyaratan yang sama, Kelonting Kuning pun menolak. Ia tak ingin mengkhianati sang suami. Ciumlah aku terlebih dahulu, baru aku akan mengantarkanmu ke seberang sungai. Tidak dan tidak akan.
Ya sudah, kau tak akan bisa menjalani semua ini. Tolong bantu aku. Penuhi persyaratanmu. Kelenteng kuning mulai kehabisan kesabaran. Ia mengambil cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika, air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Ampun gadis kecil, ampun. Baiklah, aku akan menyeberangkanmu tanpa syarat apapun. Kalau begitu segera naiklah. Aku mohon kepadamu gadis kecil, tolong kembalikan air dari sungai Bengawan Solo ini. Aku tidak mungkin bisa hidup air itu. Tolong maafkan aku. Baiklah, aku memaafkanmu. Ia lalu memukul cambuknya kembali ke sungai. Seketika, air sungai kembali seperti semula, dan ia melanjutkan perjalanan menuju desa Dadapan. Setibanya di tempat sayembara, Kelenteng Kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Melihat kedatangannya, ibu angkat beserta ketiga saudari angkatnya nampak tak suka. Di saat sayembara dimulai, ketiga saudari itu secara bergantian menunjukkan kecantikan mereka di depan ade-ade lumut. Maaf, tetapi aku tidak bisa memilih antara kalian bertiga untuk menjadi permaisuriku. Aku mohon pangeran, pilihlah salah satu putriku. Mereka semua cantik. Mengapa kau tidak memilih salah satu dari mereka? Ketiga putrinya ini memang cantik semua, tapi aku tetap tidak akan memilih seorang pun dari mereka. Hei gadis berbaju kuning, kemarilah. Aku memilih gadis ini menjadi permaisuriku. Kenapa? Pangeran lebih memilih dia. Yang mana dia hanya seorang gadis yang tak jelas asal-usulnya. Nyai Kintan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium Yuyu Kangkang. Tiba-tiba, Yuyu Kangkang muncul dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada semua orang yang hadir di tempat itu. Yuyu Kangkang, jelaskan kepada mereka tugas yang kau emban setelah aku mengalahkanmu waktu itu. Hamba ditugaskan untuk menguji para gadis yang ingin mengikuti sayembara. Dan benar, mereka bertiga telah menciumku untuk menyeberangi sungai. Setelah itu, Yuyu Kangkang pun menghilang. Mendengar penjelasan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka telah ditolak ade-ade lumut karena tidak lolos ujian. Maaf pangeran, hamba kemari untuk mengikuti sayembara ini. Hamba sudah memiliki suami. Tujuan hamba kemari adalah mencari pada suami hamba, yaitu Pangeran Panji Asmarobangun. Terima kasih Dewi Serkatarji, kau telah membuktikan kesetiaanmu sebagai istriku. Ade-ade lumut membuka penyamarannya bahwa dia adalah Panji Asmarobangun. Barulah Dewi Serkatarji sadar dan langsung memeluknya. Sebagai ucapan terima kasih pada Porondo, Panji Asmarobangun membawanya untuk tinggal di kerajaan. Sementara itu, Nyai Intan dan ketiga anaknya kembali ke desa dengan perasaan kecewa dan malu.
kecewa dan malu. Thank you.